Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Subhan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 tentang masa praaksara. Ayo kita simak video. Membahas masa praaksara. Yang awal-awal yang harus kita ketahui yaitu apa pengertian dari masa praaksara tersebut. Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa ini disebut juga masa prasejarah. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa ini di mana manusia yang hidup belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada, itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun berakhirnya masa praaksara adalah sejak manusia mengenal tulisan. Kita lanjut ke periode masa praaksara. Dalam periode masa praaksara di sini ada 3. Kita lihat dulu secara geologis. Periodisasi secara geologis di sini ada 4. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua yang berkembang kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang berikutnya zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman berikutnya yaitu Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini kehidupan bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali, kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini paling banyak adalah binatang jenis reptil. Zaman yang terakhir yaitu Kenozoikum terbagi 2. Yang pertama Tertier. Pada zaman ini jenis-jenis reptil mulai punah dan bumi umumnya dikuasai hewan-hewan besar yang menyusui seperti jenis gajah purba yang hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua, zaman Quarter. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama di muka bumi. Kita masuk ke periodisasi secara arkeologi. Di periodisasi secara arkeologi di sini terbagi 2, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu di sini ada periodisasinya sendiri. Yang pertama adalah Paleolitikum. Paleolitikum disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandok, Jawa Timur. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah seperti kapak perimbas atau alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Zaman selanjutnya Mesolitikum. Mesolitikum artinya zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan Paleolitikum. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap sehingga kebudayaan yang menjadi ciri zaman ini adalah kebudayaan Kejokem, Mudinger, dan kebudayaan Abris-Sauroch. Kejoko Mudinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken artinya dapur dan muding artinya sampah. Jadi kejokem Mudinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Kejoken Mudinger ditemukan di sepanjang pantai utara Sumatera, yaitu antara Langsa dan Medan.
Alat yang ditemukan pada masa Kejoken Mundinger yaitu kapak genggam. Berikutnya Abris Roach, maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain dari batu seperti ujung panah, plekes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Zaman selanjutnya adalah Neolitikum. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi bentuknya persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Yang terakhir dalam zaman batu adalah tradisi megalitik. Megalitikum artinya zaman batu besar. Pada zaman ini terdapat bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi pendirian batu berukuran besar erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap nenek moyang. Kita masuk ke zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan antara lain kapak corong, nekara, moko, bejana, perunggu, manik-manik, dan cendrasa atau kapak sepatu. Berikutnya kita masuk periode masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Di sini ada 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ada dua masa. Tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Tingkat lanjut, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua dan dinding karang. Masuk ke masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa yang terakhir adalah masa perundagian, merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya seorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian dan keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian diperkirakan sama dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat adalah perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jadi itulah tadi materi tentang masa praaksara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.